Oke, halo semua dan bertemu lagi bersama gue Dionis di MotoGP 25 untuk karir episode kelima. Dan sekarang kita bakal memasuki ronde ke-6 di musim Moto3 atau di kelas Moto3. Nah, sekarang kita bakal balapan di seri Assen. Kemudian di sini tepatnya di klasemen kita sekarang ada di tempat kedua tapi dengan jarak yang sangat tipis kepada Joel Kelso sebagai leader dengan hanya jarak 2 poin saja pembalap dari Australia ini. Kemudian di sesi kualifikasi akhirnya Asep Surasep tembus ke Q2 lagi ya, meskipun kita hari ini startnya ke-12 tapi gap dengan pole position itu relatif sangat dekat sekali, yakni hanya 0,6 saja. 12 rider hanya terpaut 0,6 detikan saja. Dan kita berdoa pastinya nanti di race event semoga cuaca bisa bersahabat, soalnya sedari sesi kualifikasi itu mendung terus dan ya pokoknya harapannya di race-nya bakal kering terus, nggak ada drama hujan seperti di MotoGP Le Mans kemarin. Race day has arrived here in Assen. The crowd has already packed the stands. Everything is ready for the traditional Dutch Grand Prix. Kalau ngomongin soal balapan di MotoGP Le Mans kemarin, jujur tuh balapannya chaos banget ya, dan pastinya ngebikin para pembalap MotoGP semuanya pada mikir berkali-kali, sampai bahkan ada yang sampai 3 kali masuk ke pit untuk gonta-ganti motor ya. Yang semula diperkirakan balapannya bakal hujan, tahu-taunya setelah warming up lap itu reda hujan dan mereka masuk ke pit mengganti ban terus kemudian hujan lagi dan akhirnya mereka masuk ke pit lagi. Itu benar-benar chaos parah. Nah, harapannya semoga di balapan ini tidak sampai seperti balapan di GP Le Mans kemarin. Oke lah, kali ini misi kita adalah mengalahkan Foggia. Jadi meskipun kita nggak meraih podium, yang penting kita bisa mengalahkan Foggia sebagai misi untuk si Asep ini memperebutkan kursi di tim Moto3 Aspar. Oke, kalau gitu kita langsung siap-siap dulu untuk pemilihan kompon ban. Gue bakal pakai medium saja semuanya, depan belakang. Harapannya bisa bertahan sampai akhir race dan bisa bersaing di barisan depan ya. Yang penting Foggia kita kalahin cuy. Oke, langsung aja kita mulai untuk round ke-6 GP Assen. Nah, kali ini untuk Foggia startnya ke-8, jadi kayaknya akan cukup mudah kita kejar. Kalau gitu langsung saja kita mulai Moto3 Assen round ke-6. Here we go, menuju first corner seperti biasa. Start kita buruk karena motornya pelan. Kemudian di first corner di braking zone kita mencoba mengambil inside dan yes, finally Foggia di depan kita. Alalah, nah shortcut cuy. Aduh, oke, kita overtaking Foggia dari inside line. Nice sekali Foggia, siapa sangka dia ngeberikan ruang kepada si Asep. Black Mamba masih mencoba memblok pas Angel dan juga Joel Kelso. Finally kita udah masuk di tempat keempat. Ini kayaknya kita bakal mudah nih ngeraih hasil maksimal di Moto3 Assen. Tapi mengingat ada top 3 di depan yang cukup kuat dan ada satu serangan dari Joel Kelso, kita defense lagi dan kini datang lagi di belakang. Siapa ini? Sepertinya Joel Kelso. Oke, kita defense di tikungan ke-8. Kemudian exit corner. Snippers Team masih mencoba mendekati gap dengan top 3, di mana gap kita dengan top 3 0,8 dan Tayo lagi menjadi leader. Hati-hati, overtaking datang dari Joel Kelso, Australian rider. Di motoski fighting, kita fokus kembali. Sliding dan aduh, kita ngebikin kesalahan cuy. Ban belakang selip, akhirnya kita malah di overtaking. Tapi it's okay, kita udah bisa mengatasinya dan sekarang kita kembali di posisi ke-6. Last sector, gear 5 ini fast corner sebelum last again dan kita overtaking Foggia. Manuver yang agresif dari Asep ke Foggia tadi, mungkin ke Asep bakal diganjar hukuman atau peringatan saja. Mari kita tunggu. Oke, menuju first corner, lap kedua sudah kita masuki. Masuk perlahan. Jose Antonio Rueda berduel dengan Tayo Furusato dan kini Rueda menjadi leader lagi dan Tayo turun di tempat ketiga. Top 3 battle kayaknya bakal seru nih antara Rueda, kemudian Maximo sama si Tayo Furusato. Dan kemudian di hairpin corner Adrian Fernandez di overtaking oleh Asep Surasep. Dan di exit corner kita masih mencoba mendefense Snippers Team versus Leopard Racing Team. Sesama pengguna Honda
Oke, dan sekarang Adrian datang mengovertaking dari inside line di tikungan ke-6, tikungan ke-7, Asep masih mendefense. Gas lagi di tikungan ke-8. Masuk perlahan, dapetin apexnya dan full gas lagi. Oh, hati-hati. Ke belakang rawan banget slip. Wajar kita pakai gas dulu karena emang ngejar traksi yang kenceng. Cuman rawannya ya pasti bakal kita sering selipan belakang kalau salah posisi untuk tarik gas. Dan sekarang di tikungan ke-11, top 3 battle masih menjadi milik dari Jose, Maximo dan juga Tayo Furusato. Kita melebar dan malah nge-shortcut lagi. 2 kali peringatan track limit yang diberikan kepada Asep Suraso. Tapi anehnya kok shortcut kita tadi nggak dikasih peringatan cuy. Aneh ya. Apakah ini bug di MotoGP 25? Ya mungkin saja. Dan sekarang last sektor, last weekend, lap ketiga kita masuki. Gap dengan top 3 0,6. Semakin dekat semakin rapat. Ini semakin serius pasti karena kita udah bisa memiliki peluang untuk ngedeketin Tayo Furusato demi merebut tempat ketiga. Ini gue heran, kita yang lebih kenceng atau mereka yang lambat? Tapi dari fastest lap kita yang pegang. Dan sekarang hairpin corner, nyaris saja kita mengovertaking Tayo Furusato, namun sentuhan cukup terjadi tadi dan kita diinvestigasi. Guys, sepertinya cuaca di Assen mulai turun hujan. Kalau kalian jeli, ini udah ada titik hujan yang mendarat di kamera kita. Oke, dan 3 kali peringatan dari MotoGP Steward untuk Asep Suraset. Apakah ini bakal flag to flag atau mungkin justru sebaliknya? Nah, kalau misalkan ini balapannya flag to flag atau balapannya di red flag ya, kalau masih lap ketiga kemungkinan balapannya bakal diulang. Jadi karena masih berjalan 3 putaran makanya balapan ada peluang untuk diulang lagi. Tapi kalau sampai di lap 4 terus di red flag itu ada kemungkinan balapannya bakal dihentikan. Nah, kemungkinan besar gue bakal coba ngejar ini Tayo Furusato di lap ke 3 akhir kalau bisa, supaya kapan kita udah nyalip mereka kita bisa tenang dengan berada di zona podium. Let's go. Pokoknya kita harus merebut top 3 dari Tayo Furusato sebelum lap ke-4 berakhir. Oke, kita overtaking Tayo Furusato. Sorry, agak sedikit kontak tadi nyangkut ban depan dan sekarang menuju first corner. Lap ke-4 masih berlangsung dan cuaca masih gerimis tapi tidak lebat. Kita overtaking Tayo Furusato. Wah, the master of the rain. Master of the rain from Indonesia. Luar biasa. Please, semoga aja hujan nggak sampai ngebikin red flag lah. Masa iya kita udah beberapa kali balapan hujan red flag dan kita overtaking. Maximo. Nice. Hairpin corner. Akhirnya Snippers Team bersama Asep Suraset menempati tempat kedua. Dan kini kita bakal battle melawan Tayo Furusato, Asian Rider, bertarung untuk perebutan top 2. Oke, overtaking datang dari Tayo Furusato. Kembali lagi Maximo mencoba menyerang, tapi di entry corner kita overtaking lagi Tayo Furusato. Side by side bergantian posisi dengan Tayo Furusato antara Asep dengan Tayo Furusato dan satu riders out of the race yakni Stefano Nepa. Lagi dan lagi. Oh my goodness mate. Baru aja kita battle sama Tayo Furusato, sekarang si Tayo udah jatuh cuy di tikungan ke-9. What happened? Apakah ini menandakan bahwa aspal di Assen udah mulai tidak kondusif untuk dipakai balapan dengan ban kering? Tapi anehnya hingga sekarang belum ada tanda-tanda flag to flag atau red flag dikibarkan. Karena biasanya selama kita balapan di karir, ban belakang kita sliding, kita masih bisa save. Kita defense dulu, Maximo dan juga Adrian Fernandez. Kini Adrian datang, kita defense lagi. Gak apa-apa lebar, yang penting bisa aman di posisi kedua. Fokus keep fighting. Datang lagi Adrian dari sisi luar racing line. Asep masih mendefense dari inside line menuju tikungan kelima atau tikungan hairpin sebelum urusan panjang. Exit corner.
rintik hujan semakin membasahi kamera kita, semakin membasahi aspal di Assen. Namun bendera flag to flag maupun red flag belum dikibarkan sama sekali. Apa yang terjadi di Moto3 Assen kali ini? Sebuah drama. Ini kayaknya panitianya bingung cuy. Mau naikin bendera tapi kok dilihat ujiannya nggak terlalu deras kan. Jadi ini bikin kita kayak ngerasa complicated nih. Ngerasa kayak kita bimbang banget dan cukup bingung gimana jalannya balapan di Moto3 Assen kali ini. So far sih gue rasa di motor masih oke-oke aja. Cuman kadang kalau kita sampai salah atau terlalu agresif, buka gas, itu ban belakang bakal sliding parah. Tapi kalau untuk pengerem masih bagus, masih aman, masih tergolong aman untuk kita balapan di sini. Oke, lap kelima belum ada tanda-tanda untuk red flag. Ini kayaknya balapannya bakal dilanjut dan Dennis Foggia crash. Dennis Foggia is down. Oke, last again kita defense Adrian Fernandez. Drama di GP Assen. Oh my goodness mate. Adrian Fernandez itu overtaking. Lap kelima akhir. Final lap battle. Nah ini kita bertiga lagi battle buat ngerebutin top 2 nih. Oke, kita overtaking lagi Adrian di first corner. Here we go. Tikungan kedua. Hati-hati Asep, fokus ke fighting Asep. Please fokus Asep, fokus ke fighting. Gila cuy, ini panitianya emang sengaja banget ngejebak para pembalap kita untuk balapan ya, dikala kondisi udah mulai tidak memungkinkan. Mereka emang sengaja cari hiburan dengan cara ngelihat para pembalap jatuh cuy. Oke, exit corner, lurusan lagi dan mereka benar-benar top speednya kenceng banget. Kita emang jujur kalau soal kecepatan Sniper masih kalah sama Leopard cuy. Jelas beda banget. Hampir aja kita ditubruk oleh Adrian Fernandez. Tapi emang kita agak parah tadi nge-shortcutnya atau ngepotong racing dari Adrian. Dan kini Adrian datang mengovertaking dan berkali-kali bendera kuning dikibarkan. Oke, kita defense serangan dari Maximo. Dan kini Adrian Fernandez kita overtaking lagi. Berkali-kali bendera kuning dikibarkan. Apakah ini menjadi akhir dari Moto3 GP Assen? Dan saat ini siapa sangka David Munoz datang di belakang bersama Maximo. Oke, Adrian turun di posisi ke-5. Last sektor kita masuki. Satu sektor tersisa di Moto3 Assen. Here we go. Menuju last chicane, last battle dengan David Munoz. Dia di belakang masih mencoba menyerang dan kini dua tikungan terakhir. Exit corner, semoga tidak slip dan kini dat serangan dari wow no, David Munoz menyerang kita di akhir-akhir balapan dan kita kalah di garis finish. Astaga. Perasaan kita dari awal balapan nggak beda sama si David Munoz. Tahu-tahu di akhir balapan di attack cuy sama si David Munoz dan kini Foggia finish ke-21. Oke. It's okay, kita finish ketiga. Yang penting kita berhasil masuk di zona podium dan juga mengalahkan si Dennis Foggia. Kemudian di klasemen kita cek dulu. Leadernya sekarang kembali diambil alih oleh Asep Suraset. Joel Kelso turun kedua dengan jarak 4 poin. Luar biasa, akhirnya kita kembali di puncak klasemen meskipun kita belum meraih kemenangan sama sekali semenjak kemenangan terakhir kita di 4 balapan terakhir. Tapi emang sini balapannya bener-bener absolut cinema banget cuy, dramatis banget ya. Karena dari lap ketiga itu udah ada rintik hujan namun gak ada tanda-tanda flag to flag ataupun red flag dikibarkan sampai akhir balapan. Dan untungnya ya kita bisa kenceng di cuaca seperti ini di kondisi aspal yang sangat tidak kondusif ya, meskipun berkali-kali kita nyaris terjatuh. Jadi oke lah, semoga aja next round kita masih bisa bersaing seperti ini dan mempertahankan puncak klasemen dari serangan rival lainnya. Semoga saja. Kalau gitu semuanya terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.